Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang peradilan tata usaha negara, PTUN dan atau Peratun. Bisa dikatakan Peratun, bisa dikatakan PTUN. Kalau PTUN pengadilan tata usaha negara, kalau Peratun peradilan tata usaha negara. Itu bedanya. Hari ini saya menjelaskan bahwa pengadilan tata usaha negara ini, kalau kita ingin mendaftarkan gugatan kita ke dalam pengadilan tata usaha negara, itu sangatlah menurut saya itu sangatlah perfeksionis ya. Beda dengan peradilan perdata, pidana maupun niaga serta sengketa ketenaga kerjaan dan lain-lain ya. Kalau di PTUN ini sangat spesifik karena semuanya harus jelas, detail, dan kita jangan sampai salah membuat surat gugatan ya, posita, petitumnya dan lain-lain. Itu harus benar-benar mengarah kepada PTUN. PTUN apa sih? PTUN itu adalah peradilan yang mengadili setiap kebijakan yang keluar dari tata usaha negara. Siapa tata usaha negara? Yaitu pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang menjalankan roda kepemerintahan seperti presiden di bawahnya, gubernur di bawahnya, atau bupati wali kota di bawahnya, kadinas atau lain-lain lah, berbentuk surat ya, surat keputusan dan lain-lain. Itu apabila dianggap merugikan golongan tertentu atau perorangan, itu bisa diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Contohnya begini, kalau Bapak misalnya dapat surat somasi atau surat peringatan dari pemerintah daerah ya, tentang akan dilaksanakannya pembongkaran misalnya satu kelompok ya, rumah warga misalnya, karena dianggap melanggar jalur hijau misalnya, sementara itu belum masuk ke ranah pengadilan dan belum ada keputusan pengadilan ya yang ingkrah terhadap hak atas tanah tersebut. Sementara warga yang tinggal di jalur hijau ya, milik pemerintah daerah, itu sudah merasa tinggal di situ selama puluhan tahun misalnya, udah lebih dari 18 tahun. Nah, kalau sesuai dengan Undang-Undang Agraria Nomor 5 tahun 1960, warga negara yang menduduki lahan ya, walaupun itu lahan orang, punya sertifikat, karena tidak dikontrol selama puluhan tahun, orang itulah yang menduduki, yang harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah untuk membuat sertifikat baru. Dan yang punya sertifikat lama haknya gugur ya, karena tidak dirawat tanahnya. Alasannya seperti itu di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Nah, bagaimana dengan jalur hijau milik pemerintah? Sama seperti itu juga gitu loh. Kalau jalur hijau milik pemerintah dibiarkan selama 20 tahun, 30 tahun apalagi, diduduki oleh warga yang udah mendapatkan domisili, KTP dan lain-lain di lahan tersebut, pemerintah tidak bisa semena-mena mengeluarkan surat perintah eksekusi pembongkaran kepada Satpol PP. Nah, surat pembongkaran itulah dengan alasan-alasan tadi, warga masyarakat bisa menggugatnya di pengadilan tata usaha negara. Gitu ya. Surat-surat seperti itu gitu. Misalnya surat lurah memberikan peringatan agar segera membongkar, kalau tidak kami akan bongkar. Sementara putusan pengadilan ya, belum ada keputusan yang pasti ya, yang ingkrah terhadap hak atas tanah tersebut. Itu bisa dilakukan gugatan di pengadilan tata usaha negara yang dilakukan oleh rakyat. Gitu loh. Namun gugatan itu harus benar-benar detail diajukan oleh masyarakat. Detailnya apa? Misalnya contoh, masyarakat mengajukan itu dengan didampingi oleh pengacaranya atau advokatnya.
kuasa hukumnya lah gitu. Ya, itu masyarakat dan pengacara juga harus paham bahwa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak seperti di perdata ya. Maaf ya, tidak ngasal gitu, tidak ngasal. Dia harus benar-benar mencantumkan, misalnya dalam surat kuasa itu ditunjuk saudara A, B, C, D, S, H ya, 3 orang. Itu SH itu harus wajib mencatat namanya juga, mencatat alamatnya lengkap, tanggal lahir, warga negara mana. Itu harus jelas itu, dan dia pendamping hukum 1, misalnya pendamping hukum 2 nama Jono, alamat di kampung A, B, C, D, agama Islam ya kan, tempat tanggal lahir, ya pekerjaan, itu lengkap harus di Pengadilan Tata Usaha Negara gitu, harus. Nah ini juga penggugatnya, para penggugat, disebut pihak penggugat, itu kan dicantumkan bahwa ini penggugat 1 atas nama Slamet misalnya, alamat di ini warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia nya wajib dicantumkan di situ, di Pengadilan Tata Usaha Negara, di gugatannya, di dalam surat kuasa maupun di isi gugatan wajib dicantumkan semua alamat dan lain-lain gitu. Makanya ketika itu tidak dicantumkan, nanti akan ada perbaikan ya kan. Sebelum peradilan tata usaha negara itu dilaksanakan, di situ di dalam tahap pertama peradilan tata usaha negara ya, hukum acara tata usaha negara, itu wajib ada perbaikan, karena memang di tata usaha negara itu sangat teliti sekali, sangat detail, nggak boleh salah seangka pun tidak boleh dalam menulis kata-kata ataupun angka, huruf dan lain-lain. Nah, setelah diajukan itu kita wajib itu mengkoreksi lagi. Hakim pun wajib ya, di ruang mediasi hakim pun wajib mengkoreksi sebelum masuk ke persidangan tata usaha negara. Hakim itu dengan si advokat pendamping atau si prinsipal atau si klien si advokat ini, yang para penggugat lah, para pihak penggugat wajib mengkoreksi lagi itu, karena mekanisme itu sudah harus dijalankan di hukum acara tata usaha negara gitu. Jadi wajib tuh dilaksanakan koreksi, namanya koreksi perbaikan, baru lanjut ke persidangan, pemeriksaan dan lain-lain. Makanya di sini hukum acara tata usaha negara itu sangat teliti hakim-hakimnya dan lain-lainnya. Dan begitu juga surat kuasanya juga harus dituliskan secara secara substansi ya. Ini menggugatnya karena apa, dikasih alasan-alasannya. Ingin menggugat karena surat yang keluar tentang pembongkaran kami keberatan gitu. Jadi harus dijelaskan seperti itu. Lalu yang perlu diingat, ada peraturan Mahkamah Konstitusi ya, melalui SEMA ya kalau nggak salah, surat edaran Mahkamah Konstitusi atau Perma itu, bahwa sebelum kita melayangkan gugatan ya, sebelum kita melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, kita wajib ya, sebelum 10 hari kita menggugat, setelah kita mendapatkan surat, kita wajib menyurati Pemda atau dinas terkait yang telah mensomasi kita atau memberi peringatan kita ya, melalui surat edaran mereka. Kita buat surat keberatan untuk membantah surat tersebut dengan alasan-alasan kita telah menduduki tanah itu 20 tahun ke atas dan lain-lain. Itu kita surat dulu. Nah, setelah 10 hari tidak dijawab, baru bisa kita daftar gugatan PT UN. Dijawab atau tidak dijawab, kita bisa mendaftarkan gugatan di PT UN. Tapi syarat mutlaknya adalah kita harus melayangkan surat keberatan dulu. Kalau surat keberatan tidak dilayangkan, itu sulit sekali. Kita nggak akan diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan kita. Makanya syarat mutlak utama pertama kali sebelum ada perbaikan daripada surat kuasa dan posita petitum atau isi gugatan kita, harus melayangkan surat keberatan dulu selama 10 hari. Terhitung dari setelah kita menerima surat itu, lalu kita membalas surat pemerintah, baru gugatan kita diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara. Di mana letak Pengadilan Tata Usaha Negara? Pengadilan Tata Usaha Negara adanya di provinsi-provinsi sejajar dengan pengadilan tinggi.
cari di PTUN di setiap provinsi di negara di daerah Anda. Terima kasih banyak. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya hanya manusia biasa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama kita membangun